Dukung Anies Nyapres, tokoh senior PPP dirikan Forum Ka'bah Membangun. Para kader Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang tergabung dalam organisasi Forum Ka'bah Membangun atau FKM akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kegiatan ini dilaksanakan pada 30 Oktober 2022 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY dan diharapkan akan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Tokoh senior PPP yang menjadi ketua FKM Habil Marati menyatakan hal itu kepada KBA News Ahad 23 Oktober 2022. Forum Ka'bah Membangun berencana menggelar acara deklarasi dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju ke pemilihan Presiden 2024. Forum Ka'bah ini mengklaim akan menghadirkan 10.000 massa untuk menghadiri deklarasi yang digelar di Yogyakarta 30 Oktober 2022. Jakarta, P3, Anies, Dukung Anies Nyapres, tokoh senior PPP dirikan Forum Ka'bah Membangun. Para kader Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang tergabung dalam organisasi Forum Ka'bah Membangun atau FKM akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kegiatan ini dilaksanakan pada 30 Oktober 2022 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY dan diharapkan akan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Tokoh senior PPP yang menjadi ketua FKM Habil Marati menyatakan hal itu kepada KBA News Ahad 23 Oktober 2022. Forum Ka'bah Membangun berencana menggelar acara deklarasi dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju ke pemilihan Presiden 2024. Forum Ka'bah ini mengklaim akan menghadirkan 10.000 massa untuk menghadiri deklarasi yang digelar di Yogyakarta 30 Oktober 2022. Jakarta, P3, Anies, Kami mendukung sepenuhnya pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dengan beberapa pertimbangan. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh divisi-divisi pendidikan seluruh Aceh dan didukung oleh seluruh rakyat Aceh sehingga di 2024 nanti Bapak Haji Anies Rashid Baswedan betul-betul terpilih secara tulus ikhlas suara rakyat Indonesia. Ini harapan kita semuanya. Wajar dan sudah seharusnya Partai Persatuan Pembangunan mendukung Anies Baswedan. Bayangkan para sobat, Partai Persatuan Pembangunan yang berlogo Ka'bah sudah seharusnya mendukung capres yang lebih islami. Kader-kader P3, 10.000 simpatisan P3 akan menggelar deklarasi dukungan Anies Baswedan untuk maju capres 2024. Ya, Forum Ka'bah Membangun berencana menggelar acara deklarasi dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju ke pemilihan Presiden 2024. Forum Ka'bah ini mengklaim akan menghadirkan 10.000 massa untuk menghadiri deklarasi yang digelar di Yogyakarta
30 Oktober 2022. A. Ketua Umum P3 membawa gerbong kosong untuk bergabung dalam KIB. Mudah-mudahan segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kau jeburkan P3 mendukung capres yang suka video porno. P3 dukung Anies, elektabilitas naik tajam. Nah ini karena ini menjadi sebuah fakta realita. Lihat saja suara-suara netizen di berbagai platform media sosial, termasuk saya sendiri berhadapan dengan Facebook-nya P3. Mereka menginginkan Anies Baswedan. Nah ini ketika tinggi-tingginya nampak tidak mengarah ke sana, ya ada gejolak, mungkin ini salah satunya ya mungkin saja gitu. Ada perlawanan dari bawah gitu. Mudah-mudahan setelah ini ada evaluasi ketat, kemudian mungkin juga berbalik, ya sangat mungkin. Makanya kita akan bahas beritanya ya. Kita bergabung dengan KIB dapat apa? Dapat efek produknya enggak. Tapi kalau kita mendukung Anies Baswedan, saya yakin ini elektabilitas dari P3 akan naik tajam. Apalagi tadi kita berbicara bahwa P3 ini sudah dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau menunjukkan keberpihakannya kepada apa yang diharapkan oleh grassroots P3 di bawah, saya yakin yang dulu memilih P3 bisa kembali mendukung P3. Kalau lihat capresnya Anies Baswedan kan gitu ya. Sehingga ya bergabunglah, misalkan P3 gabung ke PKS, Nasdem, Demokrat gitu ya, untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya kira itu cukup efektif untuk meningkatkan elektabilitas dari P3 sendiri. Dukung Anies Nyapres, tokoh senior PPP dirikan Forum Ka'bah Membangun. Para kader Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang tergabung dalam organisasi Forum Ka'bah Membangun atau FKM akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kegiatan ini dilaksanakan pada 30 Oktober 2022 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY dan diharapkan akan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Tokoh senior PPP yang menjadi ketua FKM Habil Marati menyatakan hal itu kepada KBA News Ahad 23 Oktober 2022. Dua hal yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah kesinambungan kepemimpinan nasional dan selamatnya PPP dari ancaman tergusur dari DPR RI. Pengamat meramalkan jika tidak dilakukan upaya keras maka PPP akan hilang dari kancah politik Indonesia. Kami akan deklarasi Anies dengan tokoh TNI sebagai cawapresnya. Hal itu penting mengingat panduan pimpinan sipil dan militer merupakan hal ideal pada saat ini. TNI punya pandangan politik yang selalu berpihak kepada rakyat. Karena itu, sewajarnya jika kita mencalonkan Anies berpasangan dengan tokoh TNI, kata mantan Bendahara Umum DPP PPP itu. Dia menolak menyebut nama siapa tokoh militer yang akan disandingkan dengan Anies. Ketika ditanya bahwa tokoh itu mempunyai pangkat tertinggi dan sekarang menduduki pucuk pimpinan TNI, yaitu Jenderal Andika Perkasa, Habil menyatakan tunggu saja deklarasi pada Ahad depan. Tentunya kita akan calonkan anggota TNI yang ada di top level manajemen, kata mantan anggota DPR RI tersebut. Diharapkan Anies hadir dalam kesempatan itu juga akan memberikan sambutannya. Kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana format politik nasional jelang Pilpres. Pencalonan Anies dengan tokoh TNI itu untuk membantah pernyataan para pembenci bahwa Anies menjalankan politik identitas. Tuduhan itu sudah salah sejak awal dan sepertinya dipaksakan. Sebagai manusia kita tidak akan lepas dari identitas baik secara primordial maupun ideologis. Jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan adalah identitas primordial. Sedangkan Islam, komunis, Pancasila, sosialisme, liberalisme, marxisme adalah identitas secara politis.
Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan identitasnya. Itu kesalahan berpikir para pembenci Anies tersebut, kata Habil. Menyinggung posisi PPP saat ini, Habil menyatakan keprihatinannya diduga partai yang berjaya di masa Orde Baru itu akan gagal memenuhi ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% perolehan suara di pemilu sebagai syarat untuk tetap ada dan bertahan di DPR RI. Diprediksi PPP akan gagal memenuhinya jika tidak melakukan langkah yang radikal. Menurut pengamat dan surveyor politik Saifullah Fatah dan Burhanuddin Muhtadi, PPP tidak akan bisa meraih 4% itu jika tetap dengan kinerja seperti sekarang ini. Keduanya mengusulkan agar PPP kembali ke akarnya, yaitu kembali menjadi partai Islam yang tidak hanya mendukung rezim saja. Kita prihatin dengan partai selalu tidak stabil dan dipermainkan oleh kekuasaan. Pemimpin berganti bukan karena kehendak arus bawah, tetapi karena kehendak pemerintah. Terakhir pergantian dari Soeharto Manoarfa ke Mardiono yang cuma lewat SK Menkumham. Ini tidak benar, mestinya ada mekanisme yang disebut dalam AD atau ART, yaitu melalui muktamar. Kalau sekarang ini harus lewat muktamar luar biasa, bukan sekedar SK Menteri, kata Habil. Dia mengharapkan langkah politik FKM mendukung Anies bisa berdampak baik bagi PPP karena langkahnya itu memenuhi keinginan massa partai di tingkat akar rumput atau grassroots, yaitu pendukung Anies. Dengan demikian, PPP terselamatkan dari ancaman kehilangan kedudukan sebagai partai lama yang terus eksis. Partai tidak dibayangi oleh kegagalan meraih ambang batas. Demikian Habil Marati.